Oke, kita mulai demo dari aplikasi GirekPos. Ya, ini adalah tampilan utama dari aplikasi GirekPos ini. Di sini sudah ada beberapa list produk. Nah, jika pelanggan baru, nanti di halaman home ini pastinya akan kosong karena datanya belum di input. Nah, untuk menginput data produk dan data kategori, kita bisa langsung ke fitur master. Nah, di sini kita bisa input terlebih dahulu kategori. Kategorinya sudah beberapa saya tambahkan. Nanti jika ingin menambahkan kategori baru, bisa klik button di kanan bawah add new kategori. Jika sudah ditambahkan, klik button save kategori. Kemudian setelah sudah melakukan input data kategori, baru kita input data produk. Ini produknya saya juga sudah tambahkan beberapa produk. Nanti jika ingin menambahkan produk baru, ada juga di button bawah kanan add product. Nah, di sini ada product name, ada product image, ada kategori, dan lain-lain. Nah, ini untuk produk image-nya bisa ditambahkan dan bisa juga tidak ditambahkan, dan ini hanya opsional. Kemudian ketika udah menambahkan product name dan product image, tambahkan kategori dan original price dan selling price. Nah, original price ini apa? Ini untuk harga model dari produk tersebut. Dan selling price ini adalah harga jualnya, yang mana ini akan ditampilkan di home. Kemudian ada produk status, dia statusnya aktif atau inaktif, dan dia ada juga favorit. Nah, jika produk tersebut adalah favorit, nanti kita bisa pilih yes. Nah, ketika kita pilih yes, nanti produk tersebut akan muncul paling atas di halaman home tadi, seperti itu. Di sini ada juga stock management. Jika ingin menerapkan stok, kita bisa aktifkan stock management ini. Dan stok ini masih general, belum ada gramasinya. Jadi hanya per satuan produk tersebut. Ketika udah selesai memasukkan data produknya, langsung aja klik save produk. Ketika udah menginput data produk, nanti produknya akan muncul di home ini gitu. Nah, semisal datanya tidak muncul di home, bisa langsung klik button di atas ini untuk synchronize datanya. Ini loading, nanti tunggu beberapa detik sampai loadingnya selesai. Oke, udah selesai. Selanjutnya untuk melakukan transaksi atau order. Jadi kita dari GirekPos ini sangat mudah sekali ya. Jadi tinggal pilih produk yang ingin dipesan oleh pelanggan, misal americano. Nanti akan muncul di samping kanan ini produk yang ditambahkan. Kemudian bisa ketika udah oke, lanjutkan pembayaran. Nah, semisal menerapkan diskon juga bisa pilih diskon di sini. Jika tidak, ya tidak usah dipilih. Di sini juga ada pajak, jika menerapkan pajaknya. Di sini ada layanan juga, ada service charge untuk biaya layanan. Jadi kalau ditambahkan, dia akan muncul di bawah sini. Oke, kalau udah selesai, langsung aja lanjutkan pembayaran. Kemudian
kita ada di halaman konfirmasi page ini, untuk memastikan bahwa produknya udah benar gitu. Nah, di sini kita juga bisa tambahkan kuantitinya jika memang mau ditambahkan. Kemudian kita coba order dengan metode pembayaran cash, itu total bayarnya berapa. Misal pelanggan melakukan pembayaran dengan uang cash 50.000, kita pilih 50.000, nanti di sini akan langsung berubah 50.000. Dan juga bisa input manual di sini, begitu. Dan kalau udah oke, langsung aja bayar. Nah, nanti akan muncul pembayaran sukses di halaman home. Ini kembaliannya berapa, terus metode bayarannya apa. Nah, jika ingin melakukan print stroke, langsung aja klik button ini. Nah, di sini saya belum menambahkan printer. Kemudian jika ingin membagikan resipnya, itu langsung bisa klik button bagikan. Kemudian kalau udah selesai, kita kembali. Nah, nanti orderan yang sudah kita buat nanti akan muncul di sales. Di sales ini data-data yang sudah kita input atau kita melakukan transaksi akan muncul di sini semua. Dan ini daily sales, dia hanya per hari ini aja. Nah, di daily sales ini ada apa aja? Di sini ada highlightnya, berapa total order, berapa total order yang di cancel, terus net totalnya. Nah, di transaction ini, transaction history, ada satu transaksi yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ada menu detail. Kita bisa lihat detailnya apa. Di sini juga ada button print jika memang ada kendala print waktu melakukan order pertama kali. Di sini juga ada edit status jika status ordernya itu salah input atau ingin melakukan cancel, langsung pilih cancel seperti ini. Jika dia memang sukses, langsung pilih sukses seperti itu. Kemudian ada fitur filter juga, filter dari kasir. Misal kasir A melakukan transaksi berapa, kita bisa langsung filter di sini. Kemudian ada juga fitur untuk pengeluaran. Nanti kita klik aja langsung di sini. Ketika ada pengeluaran, misal pembelian apa gitu, kita tambahkan aja, misal apa judulnya, terus berapa jumlahnya. Di sini ada bukti pengeluarannya, bisa diupload juga. Kalau udah selesai save, tinggal save. Segitu, nanti akan muncul total pengeluaran di sini. Jika datanya tidak kita sudah input di pengeluaran tapi datanya tidak muncul di sini, bisa langsung klik refresh data di atas. Seperti itu. Oke, kemudian apalagi fitur-fitur yang ada di halaman home ini, ada beberapa fitur, semisal seperti harga custom. Nah, di sini harga custom ini tujuannya sih dibuat untuk misal ada sebuah produk yang dijual dan produk itu negotiable gitu. Jadi misalnya ice coklat ini adalah kita bisa katakanlah dia merchandise gitu, seperti itu ya. Nah, dari merchandise itu bisa dinego nih harganya. Nah, ketika harganya dinego, kita bisa menggunakan harga custom. Jadi harga aslinya 22.000, kita bisa custom jadi 20.000.
Oke, di sini akan berubah jadi 20.000. Ketika udah oke, langsung lanjutkan pembayaran. Terus tinggal bayar. Kemudian ada fitur juga untuk menyimpan pesanan. Jadi misal dari pelanggan dia pesan terlebih dahulu dan melakukan pembayaran, nanti ketika sudah di akhir itu kita bisa lakukan simpan pesanan. Jadi misal kita lanjutkan pembayaran dulu ya, terus kita simpan pesanannya seperti itu. Nah, pesanan yang tadi kita buat dan kita simpan itu akan muncul di sini di button pesanan draft. Klik aja pesanan draft, nanti akan muncul pesanannya apa aja, kita bisa lihat. Kemudian ketika pelanggan ingin membayar, bisa lanjutkan order, kemudian lanjutkan lagi, terus bayar. Ya, itu untuk fitur di home-nya dan fitur sales-nya yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian fitur report. Nah, jadi di fitur report ini ada beberapa report. Itu adalah transaction report, ada transaction chartnya, ada popular produknya, terus ada summary-nya juga. Nah, ini transaction report ini akumulasi keseluruhan di hari ini yang kita pilih datanya. Jadi misal ingin melihat laporan di di hari sebelumnya, kita tinggal pilih aja tanggal berapa. Nah, sekian. Nanti muncul semua datanya, terus di chart reportnya juga. Di sini ada payment method yang paling sering digunakan. Ini adalah hourly distribution, adalah jam-jam yang paling banyak dikunjungin atau paling banyak order. Kita bisa lihat di hourly distribution. Terus ada summary juga. Kemudian ada ranking produk, popular produk yang paling sering dibeli. Kita bisa lihat di sini ada americano yang paling banyak sales, paling banyak penjualan. Kemudian ada summary juga, summary sales report. Gitu. Ya, kemudian tadi kita sudah membahas fitur home, sales, report, dan master. Kemudian kita masuk ke fitur setting. Nah, di fitur setting ini ada banyak setting yang bisa kita lihat. Itu adalah kelola outlet. Ya, misal ada ingin merubah logo, ingin merubah nama outletnya apa, itu kita bisa di menu setting ini. Kemudian kalau udah ada perubahan, tinggal simpan perubahan. Kemudian ada kelola sub user. Nah, sub user ini saat ini masih hanya bisa ditambahkan melalui back office web dari GirecPos. Nanti tinggal klik aja button di atas pojok kanan ini, nanti akan diarahkan ke halaman login GirecPos. Nah, di sini langsung login aja. Nanti ada fitur sub user di halaman web GirecPos. Nah, untuk loginnya nanti pakai email dan password owner atau adminnya gitu. Oke, jadi misal di outletnya itu ada 3 kasir, nanti akan muncul 3 kasir di sini. Jadi misal kasir shift 1, kasir shift 2, kasir shift 3. Nanti misal waktunya di kasir shift 1, nanti langsung di switch user aja gitu. Terus lanjut ke kelola diskon. Nah, diskon ini sama, penginputannya masih harus melalui webnya GirecPos. Kemudian ketika udah melakukan input, langsung sinkronis aja di sini button pojok kanan ini. Nah, terus ada kelola printer. Nah, di sini jika ada printer yang ingin ditambahkan, tinggal ditambahkan printer Bluetooth atau printer WiFi, kita bisa tambahkan di sini.
Kemudian ada fitur perhitungan biaya. Nah, tadi ada di dalam di home itu ada biaya layanan. Jika ada, itu bisa tambahkan di sini layanannya apa, nama layanannya, dan dia hanya bentuknya persen ya. Jadi belum bisa bentuknya fix gitu. Kemudian ada pajak juga. Nah, di pajaknya defaultnya 11%. Jika ingin ada perubahan pajak, misal jadi 12%, bisa diedit. Oke, kemudian adalah synchronize data. Ini adalah fitur synchronize. Ya, jadi fitur synchronize ini untuk mensinkronkan data yang ada di server dengan di aplikasi. Ya, jadi aplikasi ini kan bisa berjalan di offline maupun online ya. Nah, ada juga beberapa fitur yang tidak bisa diakses secara offline, yaitu adalah fitur report ini, karena dia mengambil data dari server langsung, dan fitur master ini. Nah, di synchronize ini misal data penjualan kok nggak sinkron sih dari daily sales ini dengan yang di report. Nah, itu kita bisa langsung synchronize data lewat sync order ini. Nah, kita bisa lihat perbedaan antara sales dan report. Terus di sini ada kelola QRIS payment. Nah, di sini masih memakai apa ya? Di sini saya pakainya payment gateway dari Mitrans. Dari setiap owner outlet nanti harus mendaftarkan outletnya itu ke Mitrans. Nah, ketika udah daftar, nanti akan dapat namanya itu client key dan server key, kemudian ID merchantnya. Nanti bisa langsung ditambahkan di sini. Kemudian di sini ada biaya QRIS 0,7%. Jika dia diaktifkan, maka biaya 0,7% ini akan dibebankan kepada pelanggan. Dan jika ini diinaktifkan, ini akan ditanggung oleh pihak outlet. Gitu. Jadi setiap transaksi langsung dipotong oleh pihak payment gateway-nya. Kemudian kelola metode pembayaran. Nah, di sini ada metode pembayaran. Semisal dari outletnya itu punya metode pembayaran sendiri, seperti pernah mendaftarkan outletnya ke BRI, yaitu bisa dapat edisi scan misalnya. Nanti metode pembayaran ini kita bisa pilih ketika melakukan order. Nah, misalnya kita melakukan ada order melalui edisi scan. Jadi misal dari nasi goreng ini terlanjutkan, nanti akan muncul di sini custom payment method. Edisi scan kita pilih, langsung bayar. Nah, ini nanti akan muncul di salesnya itu pakai paymentnya edisi scan. Nah, jadi kita bisa tracking uangnya itu, misal di cash itu ada berapa, di edisi scan itu ada berapa. Nanti kita bisa samakan dari POS Direct Pos ini dengan yang ada di edisi scan itu. Jadi kita bisa tahu alur dari uang yang berjalan. Kemudian kita mau coba ini ya, pakai user kasir. Nanti apa bedanya dengan user admin? Oke, switch user. Nanti di sini adalah nama kasirnya siapa. Nah, di kasir ini dia hanya bisa melihat fitur ini, fitur sales, report, dan setting pun terbatas. Dia tidak bisa melihat seperti tadi settingan QRIS.
Nah, ini nanti kita coba order, nanti di salesnya bedanya apa. Oke. Nah, di salesnya ini kita bisa lihat di sini ada kasir namanya Fazila Mahira. Ini dia pakai akun dia melakukan order. Nanti kita bisa filter nih dari kasir, misalnya Fazila Mahira ini dia ada berapa order yang sudah dia lakukan oleh kasir Fazila Mahira ini. Jika kasir Ariansa kita bisa lihat dia ada berapa, seperti itu. Kemudian bisa kita pindah lagi ke ini. Menu admin. Kemudian apalagi ya, sudah. Oke, kita coba untuk printer ya. Oke, saya tambahkan printer Bluetooth. Sini sudah ini. Terus pilih ukuran kertas dari printernya berapa. Oke, kita untuk coba tes. Oke, dia muncul. Nah, kita coba order ya. Nah, ini kita bisa lihat. Ya, ini adalah print thermalnya. Tadi muncul seperti ini. Oke, kalau udah kita bisa juga setting, misal ada printernya ada lebih dari satu. Nah, semisal ini kita bisa edit nama dulu. Misal ini adalah printer untuk di bagian bar. Simpan. Nah, printer bar ini dia mau bisa ngeprint apa aja, kita bisa setting. Ya, dia bisa cetak otomatis misal gitu ya. Dia bisa cetak logo, nama outletnya apa, nama printer nggak perlu, terus ringkasan harganya, terus kita bisa mau cetak alamat, dan kita bisa edit juga footer dari printernya apa. Nah, simpan footer. Nah, di sini ada kategori. Jadi kita bisa konfigurasi nih printernya, dia bisa ngeprint di kategori apa aja ya gitu. Jadi kalau di bar kan misalnya bisa munculin semua produk yang dipesan oleh pelanggan, nanti muncul semua di print receipt-nya. Ya, kita coba. Oke. Oke, nggak support split media. Oke, kita coba order americano dan cappuccino. Nanti dia akan langsung print otomatis. Kita pilih edisi scan, simpan. Jadi langsung muncul tanpa harus menekan tombol print stroke. Nah, jika mau lihat bisa lihat di sini. Nah, di sini ada logonya. Tadi kita mengaktifkan print logo, terus mengaktifkan nama outletnya apa, alamatnya apa. Terus kita edit juga tadi footernya. Seperti itu. Kemudian jika ingin melakukan print lagi, tinggal pilih aja print langsung. Oke, jadi itu untuk demo melakukan print. Nah, jika printernya lebih dari satu, ya kita coba ya.
Oke, kita coba tambahkan printer. Di sini saya pakai printer WiFi, kita scan. Nah, ini sudah ketemu. Dan dia tipenya yang 80 mm. Oke, udah ditambahkan printernya. Jadi ini misal untuk printer di bagian dapur, kita tinggal edit aja. Dapur, ya, misal untuk dapur, simpan. Kemudian dapur ini kita konfigurasi, dia hanya mencetak nama printernya, tidak perlu ada ringkasan harga, cetakannya nama pesanan saja. Kemudian tanpa ada footernya, kita bisa hilangin. Nah, kemudian dari dapur itu dia kategori apa aja nih yang bisa muncul di print receipt-nya di dapur. Biasanya dapur hanya melayani seperti makanan, snack, dessert, rice bowl, seperti itu ya. Nah, kita pilih. Sudah, ini kita coba lakukan order. Nanti semisal kita melakukan order makanan nasi goreng dengan melakukan order 1 kopi, kemudian 1 dessert ya. Oke. Nah, di sini akan muncul. Oke, kita print untuk dapur. Oke, kita coba lihat ya. Oke, jadi ini untuk print yang bagian bar itu dia memunculkan semua nasi goreng, americano, tadi coklat cake. Nah, untuk dapur dia hanya ngeprint di bagian makanan tadi, hanya nasi goreng yang sama dengan dessert tadi. Nah, di sini ada nasi goreng 1, coklat cake 1, seperti itu. Nah, itu untuk demo dari penggunaan printernya. Ya, itu aja dari untuk demo kali ini. Sekian dan terima kasih.